Halo semuanya, selamat datang di channel Tanam Ternak. Video kali ini adalah tentang rawatan merpati supaya bisa ngawang 0 km. Ngawang artinya merpati hanya terbang dengan batasan area tertentu. Meski terbang setinggi apapun, namun area terbangnya sebatas mengelilingi rumah saja. Dalam video kali ini akan berisi 3 faktor pendukung supaya nantinya burung merpati bisa ngawang 0 km. Simak terus video kali ini supaya nantinya merpati yang kita miliki bisa ngawang meskipun hanya diterbangkan dari depan kandang. Dalam video, merpati yang diterbangkan adalah jenis merpati Jawa Sungut. Namun untuk bisa terbang ngawang 0 km, merpati yang kita pergunakan tidak harus merpati Jawa Sungut ataupun merpati endek lainnya. Kita bisa pilih merpati rumahan ataupun jenis merpati lainnya yang mampu untuk terbang tinggi. Dengan treatment yang tepat serta latihan yang konstan, bisa dipastikan nantinya merpati bakal bisa terbang ngawang meskipun hanya diterbangkan dari depan kandangnya. Faktor pendukung pertama yang akan kita bahas adalah diet. Diet untuk merpati bertujuan untuk mempertahankan bobot tertentu supaya nantinya mudah ketika dipergunakan untuk terbang. Pemberian pakan jagung sebaiknya seperlunya saja, bisa ditambahkan dengan fur lele sebagai tambahan protein untuk asupan massa otot merpati. Berkisar antara 40-50 butir jagung sedang. Porsi tersebut bisa diberikan untuk 1 kali makan merpati penerbang. Tentu saja jumlahnya bisa ditambahkan ataupun dikurangkan, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Jika bobot merpati masih terlalu berat, segera sesuaikan jumlah pakan hingga tercapai bobot yang ideal. Faktor pendukung yang kedua yaitu jangan mengumbar merpati untuk waktu yang terlalu lama. Lepas di waktu pagi untuk tujuan terbang ngawang dan istirahat sejenak saja. Selanjutnya, panggil merpati kembali dan masukkan ke dalam sangkar lagi. Hal ini berlaku untuk berbagai macam jenis merpati. Semakin sering diumbar maka semakin malas mereka untuk terbang ngawang. Nanti di sore hari lepaskan kembali untuk makan. Setelahnya merpati akan merapikan bulu sambil menunggu matahari terbenam.
Nah, faktor yang ketiga ini termasuk faktor yang sangat penting namun seringkali terlewatkan. Ini ada hubungannya dengan kenyamanan merpati ketika terbang. Ya, bebas dari kutu memang hal yang sangat penting untuk merpati penerbang. Baik kutu yang ukurannya besar ataupun yang kecil sekalipun, sebaiknya bersihkan mereka semua dari lipatan sayap merpati penerbang. Kita bisa pergunakan berbagai macam produk anti kutu yang tersedia di toko hewan. Terlihat jumlah kutunya sangat banyak dan hal ini menjadi salah satu problem mengapa merpati malas untuk terbang. Sengaja saya tidak bergunakan shampoo untuk memandikan merpati, namun memilih dengan cara memilih di mana letak kutu berada. Saya bergunakan lotion anti nyamuk dengan campuran air lalu semprotkan pada bulu yang terdapat kutu. Tak berlangsung lama, lalu kutu akan menyebar dan kemudian mati dengan perlahan. Treatment seperti ini harus dilakukan secara berkala karena ada kemungkinan nanti si kutu akan kembali muncul dari telur-telur yang menetas. Kita bisa lakukan proses pembasmian kutu dalam 1 atau 2 kali dalam 1 bulan. Berikut salah satu video hasilnya ketika merpati mau terbang bebas tanpa terganggu oleh keberadaan koloni kutu pada sayap mereka. Mereka bisa terbang tinggi dan tidak buru-buru untuk turun ke atas genteng. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.